Inilah kisah perjalanan penderitaan Yesus menuju Bukit Golgota. Persembahan MD Gold, Pemuda Jemaat Golgota Alak. Selamat menyaksikan. Yesus mengajak murid-muridnya Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk bersama-sama dengan dia ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus menaikkan doa, menyampaikan setiap beban hidupnya kepada Allah. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan anak manusia? Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Hentikan! Sang kamu ini, aku ini penyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan puntung. Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait Allah, namun kamu tidak menangkap aku. Namun inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Pergumulan di Taman Getsemani adalah pergumulan yang sangat berat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Beberapa kali ia sujud berdoa, menandakan untuk meminta kekuatan dari Allah yang paling ia butuhkan. Yesus menyerahkan semua perkara hidupnya kepada Allah, biar terjadi seturut dengan apa yang dikehendaki. Murid-murid yang setia mendampinginya diminta untuk terus berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan dia. Sudahkah kita menjadikan doa sebagai nafas hidup kita? Sudahkah kita terus mawas diri dan berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam pencobaan? Inilah awal sengsara Yesus. Setelah orang banyak itu menangkap Yesus, mereka membawanya pergi ke rumah imam besar Kayafas. Di sana Yesus dihadapkan dengan para ahli Taurat dan tua-tua. Pada saat itu, imam besar mulai mempertanyakan ajaran dan keberadaan murid-murid Yesus. Seluruh murid Yesus yang bersamanya telah lari meninggalkan dia. Hanya tersisa Petrus yang katanya murid paling berani mengikuti dari jauh. Orang ini adalah penyesat. Dengan ajaran, dia memikat setiap orang dengan perkataannya. Sekarang, katakan apa saja yang kau katakan kepada orang-orang, dan di mana keberadaan murid-muridmu. Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara bersembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jika kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi, jikalau kataku benar, mengapa engkau menampar aku? Sudahlah, bawa dia pergi dari sini. Sementara itu, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Bukan, aku tidak mengenal dia. Engkau juga seorang dari mereka.
Bukan, aku tidak mengenal dia. Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab dia juga orang Galilea. Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Hinaan, tamparan, dan cacian seolah seperti hujan yang terus turun menimpa Yesus saat itu. Mempertahankan kebenaran memang sangat sulit untuk dilakukan. Ketika berkata benar selalu direspon tidak benar. Petrus sang batu karang pun mengalami goncangan. Menyangkal Yesus seolah tak mengenalnya di saat Yesus ada dalam ancaman. Apakah kita pernah seperti Petrus? Mencari posisi aman dan tidak peduli sebesar apa sakit yang Yesus alami. Janganlah terus bertahan di zona nyaman kita, tetapi cobalah peka dan tetap berpegang pada Yesus, bahkan di saat kesulitan hidup menerpa kita. Ketika gagal mencari kesalahan Yesus, mereka menahannya untuk kembali diperhadapkan ke mahkamah agama. Para prajurit menutup mukanya sambil mengolok dan memukuli Yesus. Coba katakan, siapa mukul engkau? Siang hari, ia mulai dihadapkan ke mahkamah agama. Orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tidakkah engkau menjawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau ini anak Allah? Kamu sendiri mengatakan bahwa aku anak Allah. Ia memuja Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kita telah dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Ia harus dihukum mati. Cuy! Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau? Berbagai tuduhan terus diperhadapkan kepada Yesus, namun tetap ia tertunduk dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kehidupan manusia selalu demikian. Lebih cepat kita melihat selumbar di mata saudara kita dibandingkan kita mengoreksi diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang telah kita buat seperti itu? Sudahkah kita hidup benar sebagai anak Tuhan? Marilah kita berbenah diri dan tidak lagi menghakimi orang lain. Setelah mereka tiba di hadapan Pilatus, mulailah orang-orang itu menuduh Yesus. Orang ini telah menyesatkan banyak rakyat. Ya, ia melarang kami membayar pajak kepada Kaisar. Ia juga menyatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakannya. Tidakkah engkau dengar banyak tuduhan terhadap engkau? Katakanlah kepada kami, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus hanya menunduk dan sama sekali tidak memberikan jawab. Lihat, aku tidak mendapati kesalahan pun pada orang ini. Kami mau ia dihukum. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan telah sampai ke sini. Apakah ia orang Galilea? Ya, ia berasal dari Galilea. Kalau begitu, bawalah dia menghadap Herodes, karena orang ini dari wilayahnya Herodes. Rasa cemburu, iri hati, dan kebencian terhadap sesama terkadang membuat kita seolah menutup mata. Kita melupakan perbuatan baik orang lain dan menjadikan mereka musuh. Berbagai cara kita lakukan untuk menjatuhkan orang yang kita benci. Kita bertindak semena-mena, bahkan melontarkan tuduhan palsu. Kita menjadi seperti para ahli-ahli Taurat
yang tidak lagi mengingat pelayanan yang Yesus lakukan. Kita lupa pada ajaran Tuhan untuk mengasihi sesama. Para prajurit dan imam-imam membawa Yesus ke Herodes. Pada saat Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab Herodes sering mendengar tentang Yesus dan ia ingin melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Siapakah engkau sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang menyatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizatmu sekarang. Yesus diam dan tidak menjawab pertanyaan dari Herodes. Kemudian para imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan Herodes dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang. Ia menyebut dirinya raja. Apa? Orang ini seorang raja? Prajurit, hajar dia! Setelah para prajurit menghajar Yesus, maka Herodes menyuruh mereka membawa kembali Yesus kepada Pilatus. Prajurit, kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya. Kekuasaan dan kesombongan yang dimiliki oleh Herodes membuat dia menghina bahkan mengolok-olok Yesus. Sikap egois membuat orang ingin untuk mendapatkan segala sesuatu sesuai keinginannya. Mereka menertawakannya layaknya orang tolol, sebab mereka tahu dia telah menolong orang banyak. Jadi mengapa kini ia tidak mau melakukan satu mujizat pun untuk menolong dirinya sendiri? Atau mungkin mereka menertawakan dia sebagai seorang yang telah kehilangan kuasanya dan telah menjadi lemah seperti orang pada umumnya. Karena kekuasaan, maka Herodes memperlakukan Yesus semena-mena, menghina dan mengolok dia. Pilatus mengumpulkan imam-imam dan rakyat. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan tidak kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan orang ini yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia dan melepaskannya. Enyahkanlah dia dan bebaskan Barabas bagi kami. Salib dia! Salib dia! Salib dia! Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Salibkan dia! Bebaskan Barabas! Salibkan dia! Bebaskan Barabas! Sebab itu, maka Pilatus mengabulkan permintaan banyak orang lalu melepaskan Barabas. Tetapi Yesus diserahkan untuk disalibkan. Keadilan harus tetap dijalankan sekalipun langit runtuh. Tetapi sayangnya, banyak orang terjebak dalam perangkap ini. Saat keadilan harus ditegakkan dan kebenaran jelas-jelas terpampang, mereka justru berlaku tidak adil, bahkan melawan hati nurani mereka sendiri. Sebab rasa takut terhadap manusia membuat mereka tidak berani menentang arus. Pilatus menyatakan bahwa Kristus tidak bersalah, tetapi demi menyenangkan hati orang banyak, Pilatus akhirnya mengalah pada desakan orang banyak itu. Suara orang banyak dan para imam kepala itulah yang akhirnya menang dan mampu mengendalikan Pilatus melawan keyakinan dan kehendaknya sendiri. Dia tidak berani melawan arus yang begitu kuat, sehingga ia pun memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh akibat ketakutan terhadap kemarahan orang banyak. Kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Kebenaran, kemanakah engkau pergi? Keadilan, berapa lama lagi kau bersembunyi? Mengapa orang benar dihukum mati? Mengapa yang adil dihancurkan?
Ia yang diremukkan karena kesalahan kita, menanggung maut karena dosa kita. Ia yang benar dan adil dibawa ke tempat pembantaian. Untuk kita yang hina ini, Ia telah menderita dan mati. Lalu untuk Dia, apa yang kita beri? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus, kami tidak pernah menolak kebenaran. Sayangnya, kebenaran tidak mungkin datang dari seorang muda dan tidak jelas asal-usulnya sepertimu. Seandainya kamu seperti kami, yang berhak berkhotbah dan bernubuat, kamu terlalu berbahaya bagi kedudukan kami. Kamu harus dilenyapkan. Aku tahu engkau tidak bersalah, tapi jika kubebaskan kau, hidupku akan hancur. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Maaf Yesus. Salibkan dia. Nama baik, kedudukan dan jabatan terkadang membuat kita tidak berani mengikuti suara hati dan melepaskan tanggung jawab. Kita telah menjadi Pilatus dan imam-imam kepala masa kini demi status, kedudukan, dan jabatan. Kita tidak setia seperti Yesus. Maaf Yesus, kami tidak punya masalah denganmu. Bukankah engkau masih kami elu-elukan kemarin? Tapi para imam ini telah menjanjikan kami sesuatu yang lebih berharga daripada mendengarkan khotbahmu. Lagi pula, tidak mungkin mereka keliru karena mereka pemimpin umat. Ya, mungkin salib memang layak kau dapatkan. Guru, mereka terlalu banyak dan berkuasa, sedangkan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami takut, Guru, maafkan kami. Diam dan tidak bersikap karena minder dan merasa tidak mampu. Ikut arus dan tunduk pada mereka yang berkuasa, atau berpaling dari keadilan dan kebenaran demi janji dan imbalan sesaat. Itulah sikap yang kita warisi dari orang Yahudi dan para murid ketika Yesus memanggul salib. Sikap yang kita anut di tengah masyarakat, bahkan dalam hidup bergereja. Kita takut menanggung konsekuensi jika kita setia pada nilai kebenaran. Kita takut memanggul salib. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Bangun! Kami juga kalah sepertimu. Seandainya bukan karena tugas, kami juga tidak mau repot-repot mengurusimu. Berapa banyak orang yang kita tindas atas nama tugas? Berapa kali keadilan kita langgar atas nama jabatan? Berapa sering kebenaran kita remukkan atas nama wewenang? Tidak cukupkah teladan orang Nazaret itu menanggalkan kekuasaan dan kealahannya demi keselamatan orang lain? Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut.
Anakku, bukan untuk melihatmu seperti ini aku mengandungmu. Bukan untuk melihat sengsaramu aku melahirkanmu. Aku tidak membesarkanmu untuk melihatmu mati. Sini nak, sembunyikan dirimu dalam pelukan ibu seperti dulu. Menangislah dalam dekapanku sampai kau tertidur, seperti yang selalu kau lakukan dulu. Maria melupakan segalanya hanya untuk mendampingi anaknya, meninggalkan segalanya demi menjumpai anaknya yang menderita. Apakah kita meneladani Maria sebagai orang tua? Mendampingi, mengasuh, dan mengasihi anak-anak kita, menerima mereka apapun keadaannya, atau mementingkan diri sendiri, karir, pekerjaan, dan penampilan kita lebih kita pilih dari anak sendiri. Membesarkan mereka dengan uang, harta, ketidakpedulian dan pemaksaan kehendak sambil menghakimi. Orang ini dalam susahnya masih juga merepotkan orang lain. Yesus, kenapa tidak kamu pikul sendiri salibmu? Jika bukan karena saudara ini memaksaku, tidak akan aku membantumu. Menolong orang lain sering kita terima sebagai beban. Kita lakukan karena terpaksa. Kita berbuat baik hanya pada mereka yang baik kepada kita. Kita berbuat baik, membantu menyumbang, hanya agar kita dikenal, dipandang, dihormati, bahkan demi upah dan imbalan. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Tuhan, maafkan aku. Hanya ini yang mampu kulakukan. Menolong dari kekurangan, menolong dari kerelaan, menolong karena memang ingin menolong. Itulah teladan yang diberikan oleh Veronica. Tidak perlu pertimbangan panjang untuk melihat siapa yang membutuhkan pertolongan. Namun seringkali pertimbangannya menjadi sangat panjang untuk memutuskan pertolongan apa yang harus diberikan. Itu yang sering kita lakukan, sehingga sering salah kaprah. Memberikan materi saat perhatian yang dibutuhkan, memberikan saran ketika karya nyata yang diinginkan. Kita lupa bahwa kerelaan kita menolong nilainya melampaui apapun untuk pertolongan kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bangun! Kita tidak bisa berlama-lama. Tidak cukupkah orang ini menolongmu? Ayo, sudah cukup jauh kita berjalan. Sebentar lagi sampai. Jangan memperberat tugas kami. Tidakkah kalian melihat ia kelelahan? Berikan ia sedikit kesempatan untuk beristirahat. Bangun dari kejatuhan dan kelemahan membutuhkan keberanian dan kesungguhan. Namun, menolong orang yang jauh butuh keberanian serta ketulusan. Seringkali
Kita menolong bukan karena ketulusan, tapi karena tidak ingin kalah pamor dari orang lain. Dan kita membangun benteng-benteng persaingan antar pribadi, antar kelompok demi kebanggaan semua. Gereja dan masyarakat kita akhirnya dipenuhi dengan pribadi dan kelompok yang saling mengalahkan. Apakah memuji Tuhan menjadi sarana persaingan antara kelompok dan pribadi? Apakah menjatuhkan orang dan kelompok lain adalah cara baru kita berdoa? Firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yesus, ampunilah kesalahan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak sanggup melihat penderitaan-Mu. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Betapa sering kita mengabaikan penderitaan orang lain karena menganggap penderitaan kita jauh lebih berat. Betapa sering kita membangun jarak dengan orang yang menderita, membangun jarak lewat penampilan yang mentereng, lewat kaca mobil dan tembok pagar rumah mewah, lewat jas dan dasi, lewat jubah dan kerudung, lewat gelar akademik dan profesi, bahkan lewat perbedaan darah dan suku. Kita membangun dunia kita sendiri, memberikan nasihat tanpa solusi, kritik tanpa jalan keluar. Yesus mengajak kita untuk menjadi penghiburan bagi orang lain, dengan lebih dahulu meninggalkan keakuan kita, lebih dahulu bertobat sebelum mengajak orang lain bertobat. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yesus, ayo bangkit. Aku akan menemanimu memikul salib hingga akhir perjalanan ini. Lagi-lagi Yesus jatuh, namun ia kembali bangkit. Kita semakin diajak untuk peduli pada orang lain dan berusaha membantu yang jatuh untuk kembali berdiri. Kita melihat setiap hari begitu banyak orang yang jatuh dalam berbagai bentuk. Anak yang membangkang terhadap orang tua, keluarga yang berantakan, kaum muda yang berperilaku menyimpang, umat yang tidak peduli dengan gereja, orang yang kehilangan pekerjaan, masyarakat yang rusak. Di manakah kita? Menonton, menuding, tidak peduli, menyalahkan, menerimanya sebagai kewajaran, atau kita ikut terjatuh? Yesus menawarkan kepada kita kekuatan untuk bangkit, tetapi juga Ia mengajak kita untuk peduli pada sesama, menjadi penopang bagi orang lain. Yesus dipermalukan, pakaiannya ditanggalkan di depan umum. Tanpa meninggalkan apapun, pakaian seringkali menjadi sarana untuk mempermalukan orang. Lihatlah sekelilingmu, lihatlah pakaian orang-orang di sekelilingmu. Berapa kalikah kita mengukur orang lain dari penampilan dan pakaian?
Berapa sering kita menjadikan pakaian sebagai alat untuk menonjolkan diri dan menyepelekan orang lain. Berapa kali kita berbusana tanpa memperhatikan situasi, lingkungan, dan kepantasan. Di hadapan Allah, pakaian dan penampilan kita tidak berarti. Kepantasan hati dan perilaku jauh lebih bernilai daripada keelokan busana dan penampilan. Firman Tuhan berkata, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Yesus dipaku, Yesus disalibkan, menderita sendirian. Tidak ada yang menolongnya. Di manakah para muridnya? Di manakah mereka yang pernah disembuhkannya? Di manakah mereka yang sebelumnya berteriak Hosana Putra Daud? Semuanya menghilang, semuanya meninggalkan Dia. Seringkali kita mengetahui orang lain menderita, namun kita tidak peduli. Itu sama artinya kita ikut menyebabkan ia menderita. Keadilan menuntut kita untuk ikut meringankan beban orang lain. Ketidakpedulian pada keadilan membawa kita mengabaikan dan memperberat kesusahan sesama. Yesus menawarkan salibnya menjadi tempat kita memakukan segala ketidakpedulian kita. Ia menawarkan tangannya yang berlubang menjadi tempat kita menancapkan paku-paku dosa kita. Adakah kita menawarkan diri kita menjadi tempat sesama kita meletakkan bebannya? Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sesungguhnya pada hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, ini ibumu. Eli, Eli, lama sabatani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Sudah genap.
Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Di Bukit Golgota, di atas kayu salib, Yesus telah wafat. Ia tersalib dan sengsara menanggung kutuk dosa kita. Kasih-Nya yang abadi terpancar jelas, menebarkan terang di tengah kegelapan. Daripada menyerah, Ia memilih mengorbankan diri menebus dosa umat manusia. Gurat-gurat darah mengalir dari tubuhnya, menunjukkan betapa besar kasih-Nya. Yesus yang tergantung di salib menjadi lambang pengampunan dan pengharapan. Kini kita merenungkan kembali sengsara-Nya. Biarlah di saat kita terpuruk dan lelah, kita melihat teladan dari penderitaannya. Teladan itu memberikan kekuatan untuk menghadapi kehidupan dan menemukan pengharapan dalam segala kesulitan. Saudaraku, sudahkah kita menyadari kehidupan kita? Sudahkah kita menghargai pengorbanan Kristus bagi kita? Atau masihkah kita turut menjadi orang yang menyalibkan Kristus karena banyaknya dosa yang kita lakukan? Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Karena itu, membungkuklah sedikit dan berlututlah lebih sungguh. Lalu bicaralah apa adanya. Katakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kini kita merenungkan pula kemenangannya, mengalahkan dosa dan kematian di atas kayu salib, memberikan pengharapan dan keselamatan bagi kita, membawa kita ke dalam cintanya yang abadi. Selamat Paskah, Jemaat Golgota Alak.